Bab ke-1044. Tes P itu akurat, Mas. Gak mungkin salah. Pekik Kiara saat mendengar nada penuh keraguan dari Danny. Danny menghela napas pendek. Oke, kalau kamu beneran hamil, apa kamu yakin itu anakku? Pertanyaan Danny itu seolah merobek harga diri Kiara. Wanita itu kembali bercucuran air mata. Apa maksud kamu, Mas? Apa kamu pikir aku perempuan yang gampang tidur dengan sembarang laki-laki? Kamu tahu sendiri kamu yang pertama untukku. Bukan begitu, sayang. Ujar Danny mencoba melunak. Maksud aku, kita harus tenang dulu. Jangan gegabah. Bagaimana aku bisa tenang dalam keadaan seperti ini? Aku hamil dan kalau orang-orang tahu aku hamil di luar nikah, aku dan keluargaku bisa malu. Aku paham posisi kamu. Tapi, sekarang aku sedang urus proyek besar minggu depan. Nanti malah buyar semua. Bujuk Danny dari seberang telepon, berusaha meredam kepanikan di suaranya sendiri. Kiara menyeka air matanya kasar. Pokoknya besok sore setelah jam dinas selesai, kita harus ketemu. Kita tentukan tanggal pertemuan keluarga. Besok sore aku sibuk, Kiara. Aku nggak mau tahu. Kalau kamu nggak datang, aku nekat susul kamu ke kantor kamu sekarang juga. Ancam Kiara dengan napas memburu. Danny yang berada di tempat tersentak mendengar ancaman Kiara. Rasa takut langsung menyergapnya. Kalau Kiara nekat datang ke kantor, semuanya pasti akan terbongkar. Iya. Besok kita ketemu. Keesokan paginya di rumah sakit, suasana poli kandungan terasa berbeda. Rumah sakit tampak ramai oleh bisik-bisik para perawat dan staf administrasi yang berkumpul di dekat meja resepsionis. Kalian sudah dengar belum? Dokter Siska katanya lagi mengurus berkas pengajuan nikah dinas militer, loh. Bisik salah satu perawat. Serius? Berarti calonnya tentara yang kemarin sore jemput itu, ya? Sadis, gagah banget. Mana perhatian banget lagi pas pakein helm ke dokter Siska. Sahut perawat lain dengan mata berbinar. Kiara yang baru saja berjalan melewati tempat itu langsung menghentikan langkahnya. Kupingnya mendadak terasa sangat panas mendengar gosip tersebut. Kiara, kamu kan tugas di ruangan dokter Siska? Ada gosip apa gitu antara dokter Siska sama calon suaminya? Tanya salah satu rekannya. Kiara tak menjawab, ia melintas begitu saja melewati para perawat yang bersorak ke arahnya. Saat memasuki ruang kerja, Siska rupanya sudah ada di sana. Ia langsung menatap Kiara yang baru masuk. Kedua alis sang dokter berkerut penuh selidik. Sebagai seorang ahli, Siska menyadari ada perubahan yang tak biasa pada asistennya. Warna wajah Kiara yang kusam, kantung mata yang menghitam, serta gestur fisiknya yang layu, semua ciri fisik itu menunjukkan tanda-tanda awal wanita yang sedang mengandung, walau perutnya masih rata. Siska tertegun di kursinya. Benaknya mendadak risau dan dipenuhi tanda tanya besar. Ya Allah, sedekat apa hubungan Satria dengan Kiara dulu? Kalau mereka baru putus bulan lalu, apa mungkin Kiara hamil anak Satria? Dada Siska bergemuruh. Namun, ia segera menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya pelan. Ia menepis pikiran buruk itu, mencoba meyakinkan dirinya sendiri di tengah keraguan yang sempat singgah. Enggak, Satria bukan lelaki seperti itu. Aku harus percaya sama dia. Jam istirahat tiba. Kiara bergegas menuju sebuah kafe kecil di pinggiran kota. Tempat itu sengaja dipilih oleh Danny agar tidak ada satupun rekan kantornya yang melihat mereka. Begitu Danny duduk di hadapannya, Kiara yang bermata sembab langsung mengeluarkan benda dari tasnya dan menyodorkan alat tes kehamilan itu di atas meja. Danny menatap dua garis merah di benda itu dengan pandangan muak. Bukannya menenangkan atau mengajaknya ke pelaminan, lelaki itu justru memundurkan badannya dan berbisik ketus. Kamu kan orang medis, Kiara. Masa kamu nggak punya solusi untuk keluar dari masalah ini sih? Desis lelaki itu. Solusi apa maksudnya, Mas? Bagaimana kalau
Gugurkan saja janinnya dulu. Setelah menikah nanti baru kita punya anak. Kamu bisa hamil lagi sesukamu. Kiara membelalakan matanya, tidak percaya. Kamu bicara apa, Mas? Menggugurkan? Ya, aku rasa itu solusi paling aman. Kamu itu orang kesehatan, kamu pasti tahu cara yang aman, kan? Cari obat atau apa yang bisa melunturkan itu. Ucap Denny tanpa beban. Kiara pasti sudah menghujamkan pisau ke dar 4 lelaki itu andai tak mengingat bahwa dia adalah ayah dari anak yang sedang dikandungnya. Ayah macam apa kamu yang tega membunuh anak sendiri? Enggak! Aku enggak mau. Kiara menggeleng, air matanya kembali meluncur deras. Ini anak kita, Mas. Kenapa kamu tega banget? Denny mendengus kasar, lalu memajukan tubuhnya. Uang aku lagi berputar di proyek, Kiara. Kondisi keuangan aku sebagai pengusaha lagi mandek karena modalnya tertahan di proyek perumahan baru. Kalau kita nikah bulan depan, dari mana biayanya? Kiara terdiam, menatap Denny dengan tatapan nanar. Ada gelagat aneh yang mulai ia tangkap dari sikap kekasihnya. Namun, cintanya yang buta membuat Kiara kembali menepis kecurigaan itu. Ia tetap percaya bahwa Denny adalah orang kaya yang hanya sedang kesulitan likuiditas semata. Denny yang melihat Kiara mulai melunak segera meraih tangan wanita itu. Kamu bersabar dulu, ya? Tolong beri aku waktu 2 minggu. Minggu depan pemilik perumahan mau cek lokasi dan mencairkan dana termin proyek aku. Begitu uangnya cair, kita langsung urus pernikahan kita. Aku janji. Kiara akhirnya mengangguk pasrah, menghapus sisa air matanya. Janji ya, Mas? Iya, sayang. Kiara menyeka air mata, lalu beranjak meninggalkan kafe itu. Ia harus segera kembali ke rumah sakit karena jam istirahat akan segera habis. Sore harinya, Denny nekat datang ke rumah sakit menggunakan mobil kantor untuk menjemput Kiara, sekadar ingin membuktikan bahwa dirinya bertanggung jawab. Namun sial bagi Denny, saat berada di area parkiran, ia justru berpapasan dengan Satria yang sedang berdiri tegap di samping motornya, menunggu Siska. Kedua lelaki itu langsung saling melempar tatapan menghunus yang tajam. Rahang Denny seketika kembali berdenyut sakit, mengingat jotosan Satria semalam. Sementara itu, Satria hanya menatapnya dengan pandangan dingin penuh peringatan. Lihat saja nanti. Aku akan pastikan tentara si Empatlan di hadapan aku ini hancur. Gumam Denny dalam hati dengan penuh dendam. Tak lama kemudian, Siska muncul lebih dulu dari dalam gedung. Ia langsung melangkah menghampiri Satria, mengabaikan Denny yang berada tak jauh dari mereka, seolah lelaki itu makhluk tak kasat mata. Sudah lama nunggu? Tanya Siska lembut. Satria tersenyum tipis. Baru saja? Di saat yang sama, Kiara berjalan mendekat ke arah mobil Denny, lalu menyempatkan diri menoleh ke arah Siska. Dokter Siska, aku duluan, ya? Oh, iya, sus. Hati-hati di jalan. Jawab Siska formal. Mobil yang dikendarai Denny segera melaju pergi, membelah jalanan dan meninggalkan area parkir rumah sakit. Kini, tersisa Satria dan Siska yang masih berdiri di samping motor. Siska tidak langsung naik ke atas motor. Ia justru membalikkan badannya dan menatap Satria dengan pandangan penuh selidik. Pikirannya kembali melayang pada ciri-ciri fisik Kiara yang ia lihat tadi pagi di ruang kerja. Kecurigaan bahwa Kiara sedang hamil masih tertanam kuat di benaknya. Satria yang menyadari perubahan raut wajah calon istrinya itu langsung mengerutkan kening. Ada apa? Kenapa menatap aku seperti itu? Siska meremas tali tasnya. Entah dorongan dari mana, rasa gelisah yang dipendamnya sejak pagi membuat bibirnya tiba-tiba refleks bertanya dengan sangat frontal. Aku mau menanyakan sesuatu yang agak pribadi. Boleh? Boleh. Kamu boleh tanya apa saja. Siska terdiam sejenak, seolah memilih kata yang tepat. Langsung bertanya apa Satria adalah anak dari janin yang dikandung Kiara,
rasanya kurang etis. Ia seorang dokter yang cerdas, tetapi berada dalam situasi seperti ini seolah menghilangkan seluruh kemampuannya. Bau bilang padaku bahwa seumur hidup itu lama. Karena itu, kita harus memilih jodoh yang benar-benar cocok dan bisa menjalani masa seumur hidup itu. Benar, kan? Satria mengangguk. Aku sependapat. Karena itulah aku perlu memastikan sesuatu. Ujar Siska sedikit ragu. Tolong jangan tersinggung. Oke. Tenang saja. Apa kamu masih perjakah? Tanya Siska. Mata Satria langsung melotot sempurna. Ia tertegun di tempatnya, benar-benar syok mendengar pertanyaan yang baru saja lolos dari bibir calon istrinya.